Pergi haji naik kapal selam, tidak lupa membawa hijab. Izinkan saya memberi salam, tapi jangan lupa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan juri dan teman-teman, Bapak Ibu handai taulan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga akhir zaman. Jalan-jalan lihat merpati sambil lari ke atas menara. Nama saya Indah Rahmawati dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Menunda Menabung Derita. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut menjelaskan kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan kesempatan dengan ketaatan, kebaikan amalan, dan kebajikan agar indah kehidupan sebelum datang kematian. Teman-teman yang solih dan solihah, kita adalah manusia yang diciptakan dari segumpal darah yang hanya menjadi tamu dunia, selalu saja merasa paling dalam segalanya, tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, dan salah satu sifat buruknya adalah suka menunda-nunda, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan umum dalam masalah waktu, sehingga kita kenal dengan istilah ngaret. Ada yang tahu apa maksudnya? Nah, maksudnya tidak ada prinsip tepat waktu dalam penerapannya, layaknya sebuah karet yang bisa diulur semau kita. Bilangnya sih kumpul jam 8, datang-datang jam 9. Bilangnya sih OTW, ternyata baru mau pergi ke WC. Sudah ditunggu-tunggu, masih sibuk setrika baju. Astagfirullahaladzim. Sahabat tahu gak? Menunda sama halnya dengan kita menabung derita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian melainkan yang beriman dan yang saling menasihati kepada kebenaran untuk kesabaran. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan menunda suatu pekerjaan, maka terdapat beban mental dan pikiran dalam diri seseorang. Hal inilah yang sering membuat orang menjadi stres, apalagi kalau sudah mendekati masa tenggang. Pasti jiwanya akan merasa terkejar-kejar dan pikiran pun menjadi buyar.
Al-waktu kasayfi fa illam taqtahu qata'aka. Imam Syafi'i dalam kitab Madarijus Salikin jilid 3 halaman 129. Yang maknanya waktu itu ibarat pedang bermata dua. Apabila disia-siakan, maka bisa menjadi bumerang yang akan menyengsarakan. Tapi bila dimanfaatkan, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Ajib. Begitu pula dengan ibadah, terutama sholat. Ketika kita menunda-nunda sholat, maka kita termasuk orang yang celaka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Padahal ya sahabat, tidak menundakan termasuk akhlak mulia Rasulullah yang sudah sepatutnya untuk kita contoh. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus nanti? Maka dari itu, lakukanlah yang terbaik hari ini. Karena kita tak tahu besok kita masih ada atau justru tinggal nama. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul sering terabaikan namun berdampak besar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bunga mawar bunga melati kusirami sejak awal. Sebelum ceramah saya mulai, izinkan kita saling mengenal. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Al-Rizky Ramadan dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Saya mulai ya ceramahnya. Apa yang dimaksud dengan sering terabaikan namun berdampak besar? Maksudnya adalah amalan atau perbuatan yang sering kita sepelekan namun ternyata bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saja di antara banyak masalah yang sering kita sepelekan. Yang pertama adalah memutus silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya siapa yang memutus tali silaturahmi tidak akan masuk ke dalam surga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sekarang banyak di antara kita yang dengan mudahnya memutus tali silaturahmi karena hal-hal sepele. Tersinggung perkataan tetangga jadi masalah. Tidak dapat harta warisan jadi masalah. Bahkan berbeda kelas dengan teman jadi masalah. Masya Allah. Maka dari itu teman-teman, setelah mengetahui hal tersebut bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merangkul kembali teman-teman kita yang sudah kita putuskan silaturahminya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena sesama muslim kita saling bersaudara.
Yang kedua adalah asal-asalan dalam sholat. Nah teman-teman, kita harus tahu ketika sholat kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ternyata banyak yang kita pikirkan. Contoh, Allahu Akbar, habis sholat makan apa ya? Nasi padang atau mie ayam? Masya Allah, bukannya fokus dengan sholat dan hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah memikirkan hal yang lainnya. Padahal teman-teman, jika sempurna sholat kita, maka sempurna juga akhlak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menjauhkanmu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat teman-teman, jika sempurna sholat kita, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang telah saya sampaikan? Di mana jika kita menghindari perbuatan-perbuatan tersebut yang memutus silaturahmi dan asal-asalan dalam sholat, maka insya Allah kita akan membentuk akhlak yang mulia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu baginya. Salawat serta salam marilah kita tunaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya Alia Fadilah Puspitasari dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara ingin menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hijrahkan Hidupmu. Di zaman sekarang ini, tren adalah yang utama, tetapi sebagian besar tren telah melanggar syariat agama. Jika kita tidak update, mereka akan bilang, ih lu kudet, ih lu kampungan. Hal inilah yang membuat orang yang baru ingin mulai berhijrah merasa takut akan cemooh orang lain. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman sakiran wa sa'ah." Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati bumi ini, tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Hijrah adalah awal seseorang menjadi lebih baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk di masa lalunya. Lantas, bagaimana dengan kita yang baru ingin mulai berhijrah? Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mandi taubat. Mandi taubat sama halnya dengan mandi wajib. Setelah itu, gunakanlah pakaian terbaik kita. Ambil air wudhu, lakukan sholat sunnah taubat dengan niat usolli sunatan taubat rok'adaini lillahi ta'ala.
selesai sholat, kita berzikir, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa zina, dosa maksiat dan lain sebagainya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang menyucikan dirinya. Dari ayat tersebut, Allah sendirilah yang menurunkan cintanya kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat. Yang selanjutnya adalah memperbaiki diri, mulai dari hal-hal yang mendasar. Wa aqimus shalah, dan laksanakanlah sholat. Perbaiki sholat kita, perbaiki cara sholat kita. Yang awalnya bolong-bolong, sempurnakan 5 waktu. Yang awalnya sudah sempurna, tambahkan sholat sunnah. Ada sholat duha, ada tahajud, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menutup aurat. Di surah Al-Ahzab ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dari surah tersebut, Allah sendirilah yang menyuruh kita, wahai para perempuan, untuk mengulurkan hijab kita. Adapun batasan-batasan aurat bagi seorang perempuan yaitu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya, dan bagi seorang laki-laki dari pusar hingga ke lututnya. Dan jangan sampai pakaian yang kita gunakan hanya membungkus badan kita tanpa menutup aurat kita. Di zaman sekarang ini jamaah, sudah banyak model baju yang dapat kita jumpai. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang berwarna cerah, ada yang berwarna gelap, ada yang nge-crop, ada yang ngetat, ada yang bolong-bolong. Kalau rusak, tinggal ke mall beli baru. Sangat berbeda dengan istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Beliau orangnya sangat sederhana. Apabila beliau mendapati pakaian yang robek dan rusak, beliau tidak akan pergi ke mall untuk beli yang baru. Beliau lebih memilih untuk menambal pakaiannya sendiri. Yang selanjutnya adalah tentang adab. Adab-adab sudah diajarkan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu kala kepada umatnya. Yang pertama adalah sifat malu. Di zaman sekarang ini teman-teman, zaman sekarang ini sifat malu itu sudah semakin sedikit. Ada yang berjoget, menggunakan pakaian yang haram, membuat video yang tidak selayaknya dibuat oleh seorang muslim dan muslimah dan dipertontonkan ke masyarakat luas. Ada di jamaah tren, kita beli barang, kasih uang, dikasih angsuran. Bukannya ngambil angsuran, malah salin kepada kasirnya. Mana kasirnya bukan mahram lagi. Astagfirullahaladzim. Kita sebagai umat muslim harus memiliki rasa malu, terutama bagi seorang wanita. Kita adalah perhiasan yang seharusnya dijaga dan tidak diperjualbelikan ke sembarang orang. Kita ambil contoh wanita di kota Tarim. Mereka tidak mau berjalan di depan pria karena enggan dilihat lenggok tubuhnya. Yang selanjutnya adalah sopan santun. Yang dulu ngomongnya keluar kebun binatang semua, diganti Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah jamaah, inilah level hijrah yang paling sulit, yaitu istiqomah. Yang perempuan mau keluar rumah, bajunya udah bagus, jilbabnya udah labu, lupa pakai kaos kaki, kakinya terlihat oleh yang bukan mahramnya. Yang perempuan pakai hijab, terlihat dadanya, menggunakan pakaian yang ketat. Yang laki-laki keluar rumah menggunakan pakaian di atas lutut. Astagfirullah. Jamaah, dari tausiah ini kita bisa semakin mengoreksi diri. Apabila kita sedang berhijrah, takut akan cemooh orang lain, jangan takut. Dan apabila saat berhijrah, teman kita berkurang, Allah sendirilah yang akan membersamai kita. Alhamdulillah jamaah, cukup tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutupi, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Wahai muslim, wahai muslimah, mari